Oke. Oke, sudah kelihatan belum? Sudah, Mas. Baik. Ini sila keempat merupakan sila yang paling panjang di antara sila-sila yang lain. Bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Nah, ide utama dari sila ini itu adalah kerakyatan, gitu ya. Jadi kalau sila pertama ide utamanya adalah ketuhanan, kedua kemanusiaan, ketiga persatuan, nah keempat ini kerakyatan, nanti kelima keadilan sosial. Nah, apa maksud dari kerakyatan ini, gitu ya? Jadi sila keempat ini ingin mengatakan tentang bentuk pemerintahan, gitu ya, tentang bentuk pemerintahan. Kalau yang sila ketiga itu tentang bentuk negara, kira-kira negara bentuknya seperti apa? Bentuknya republik, persatuan, gitu ya. Nah, kalau keempat bentuk pemerintahan. Nah, pemerintahan itu apa? Organisasi yang mengelola negara, kira-kira gitu ya. Bagaimana negara ini dikelola, oleh siapa dikelola, gitu ya. Nah, bentuknya itu perlu mengadopsi nilai kerakyatan. Nah, nilai kerakyatan ketika diadopsi dalam bentuk pemerintahan, maka ketemu dengan apa yang disebut sebagai demokrasi. Nah, sejak SMA kita sering dikenalkan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, itu jargon demokrasi, gitu ya, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Tapi apa sebenarnya itu demokrasi, gitu ya. Nah, kata demokrasi sendiri itu berasal dari kata demos dan kratos. Demos itu artinya people, rakyat, gitu ya. Kratos artinya pemerintahan. Nah, demokrasi, gitu ya, itu dapat dibedakan dari sistem-sistem yang lain. Ada aristokrasi, ada oligarki, gitu ya. Bagaimana cara membedakannya? Nah, demokrasi dapat dibedakan dari sistem yang lain dalam dua hal. Dalam soal siapa yang berkuasa, siapa yang memerintah, dan dalam soal bagaimana kekuasaan itu ditransmisikan. Nah, demokrasi, soal siapa yang berkuasa, itu jelas mengatakan yang berkuasa itu adalah rakyat atau orang banyak, gitu ya. Jadi pada prinsipnya orang yang paling berkuasa di dalam negara demokrasi itu adalah rakyat, gitu ya. Tapi kemudian kenapa hari-hari ini Indonesia yang katanya negara demokratis, rakyat justru sering kalah, begitu ya? Atau kenapa di negara yang demokratis itu ada seorang individu yang memiliki kekuasaan, katakanlah presiden, gitu ya? Kenapa, gitu ya? Nah, dalam kerangka demokrasi, presiden atau orang atau pemerintah yang berkuasa, begitu ya, atau rezim yang berkuasa itu pada hakikatnya hanya mendapatkan mandat kuasa dari rakyat. Kekuasaan yang dia punya itu bukanlah kekuasaan yang absolut, gitu ya. Kekuasaan yang dia punya bukanlah kekuasaan yang sifatnya permanen, enggak. Jadi kekuasaan yang ada pada presiden, ada yang ada pada pemerintah, itu adalah kekuasaan yang satu relatif terhadap apa? Relatif terhadap kehendak rakyat. Artinya begitu rakyat tidak menghendaki dia berkuasa, maka copot kekuasaannya, gitu ya. Dan kekuasaan yang bisa dia peroleh itu juga atas kehendak rakyat, gitu kan. Yang kedua, kekuasaan yang ada pada pemerintah itu juga temporer, gitu ya, dapat berganti. Jadi presiden ada masa jabatannya, ada periodenya 5 tahun, gitu ya. Setelah 5 tahun boleh nambah sekali lagi 5 tahun lagi, gitu. Kalau udah 2 kali, gitu ya, udah nggak bisa lagi, gitu kan. Nah, itu demokrasi.
Jadi orang yang punya kekuasaan mutlak itu adalah orang banyak, rakyat gitu ya. Lalu bagaimana kekuasaan ditransmisikan di dalam negara demokrasi? Kekuasaan ditransmisikan dalam negara demokrasi itu tidak boleh melalui jalur pewarisan. Artinya kekuasaan tidak boleh diwariskan gitu ya. Kalau sekarang ada seorang presiden, itu maka dia haram hukumnya mewariskan kekuasaannya kepada anaknya. Itu dalam negara demokrasi. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya kekuasaan yang absolut itu ada pada rakyat. Pemilik kuasa yang sebenarnya itu adalah rakyat gitu ya. Sehingga tidak boleh ada seorang individu yang merasa memiliki kekuasaan lalu kemudian kekuasaan itu diwariskan. Itu demokrasi. Yang kedua, aristokrasi. Aristokrasi ini adalah pemerintahan yang dijalankan oleh bangsawan. Gitu ya. Pemerintahan yang dijalankan oleh bangsawan. Nah, ini yang terjadi di sistem kerajaan gitu ya. Jadi yang boleh menjadi raja, yang boleh berkuasa adalah orang-orang yang memiliki hubungan darah kekerabatan dengan raja sebelumnya begitu ya. Dengan raja sebelumnya. Jadi orang yang memiliki darah bangsawan, darah biru istilah sehari-harinya begitu. Dan karena dasar kekuasaan pada aristokrasi itu adalah kebangsawanan gitu ya, maka kekuasaan itu dapat ditransmisikan melalui jalur pewarisan. Bisa diwariskan. Seorang raja yang berkuasa begitu ya, dia dapat mewariskan kekuasaannya kepada anaknya. Jadi misalkan dia mau turun tahta begitu, ya anaknya yang otomatis menjadi penggantinya gitu ya. Atau dia sudah meninggal gitu kan, tidak turun tahta sampai dia meninggal, maka anaknya yang menggantikan posisinya gitu ya. Nah itu aristokrasi. Lalu oligarki atau plutokrasi. Siapa yang berkuasa dalam sistem plutokrasi? Yang berkuasa adalah orang-orang kaya, sekelompok orang kaya. Nah, karena kekuasaan didasarkan kepada kekayaan, maka kekuasaan itu tidak mesti diwariskan, gitu ya. Artinya dia boleh diwariskan, boleh juga tidak. Tidak ada keharusan dan juga tidak ada larangan. Nah, kalau dalam demokrasi itu ada larangan untuk mewariskan kekuasaan. Nah, kalau dalam aristokrasi ada keharusan untuk mewariskan kekuasaan. Nah, kalau dalam plutokrasi itu tidak ada larangan, tapi juga tidak ada kewajiban. Gitu. Nah, sampai di sini ini mudah tampaknya membedakan demokrasi dan dari aristokrasi maupun plutokrasi. Namun pada praktiknya terkadang dua sistem yang lain, aristokrasi maupun plutokrasi itu dapat membajak demokrasi, dapat menyusup ke dalam demokrasi pada praktiknya. Kok bisa? Ya, sangat bisa. Contohnya bagaimana misalkan aristokrasi menyusup ke dalam demokrasi gitu ya. Kita melihat sendiri contohnya. Misalkan dalam pilpres tahun lalu gitu ya. Bagaimana seorang presiden gitu ya berusaha dengan segala cara gitu ya, dengan seluruh infrastruktur politik yang dia punya gitu kan, berusaha untuk memastikan anaknya menggantikan dia gitu ya. Meskipun tidak sebagai presiden tetapi sebagai wakil presiden gitu ya. Jadi ini apa kalau bukan upaya untuk mewariskan kekuasaan gitu ya. Dia memang menggunakan prosedur-prosedur yang demokratis gitu ya. Ada pemilu gitu ya, ada pilpres gitu ya. Anaknya disuruh pilih kepada rakyat gitu. Tapi kemudian dengan kekuasaan yang dia punya begitu ya, ya dia punya chance yang besar untuk memenangkan anaknya itu kan. Nah, ini bentuk pembajakan demokrasi oleh aristokrasi gitu ya. Jadi secara prosedur ya demokratis gitu ya. Ada pilpres, ada pemilu, rakyat memilih begitu ya. Tapi
substansinya gitu ya, itu ya bentuk pewarisan kekuasaan. Dan ini juga banyak terjadi di daerah gitu ya, di daerah, di apa namanya, di kabupaten gitu, di provinsi, mungkin juga termasuk di daerah teman-teman begitu ya. Ini satu kabupaten yang dikuasai oleh satu keluarga, sangat mungkin gitu ya. Tapi ya tetap ada prosedur-prosedur demokrasi yang dijalankan gitu. Misalkan sekarang si X menjadi bupati begitu ya, atau menjadi wali kota atau menjadi gubernur apalah begitu ya, yang penting kepala daerah gitu kan. Si X menjadi bupati satu periode gitu ya. Lalu habis satu periode dia mencalonkan lagi untuk periode berikutnya gitu kan. Sebagai incumbent dia mudah untuk memenangkan pertarungan begitu kan. Eee, Terus masuk periode kedua, habis periode kedua, dia sudah tidak bisa mencalonkan diri lagi kan sebagai bupati begitu. Tapi dia masih punya istri gitu. Punya istri, nah dicalonkanlah istrinya gitu. Nah, istrinya itu hitungannya incumbent karena didukung oleh suaminya yang sedang berkuasa. Maka istrinya itu menang gitu. Menjabatlah satu periode istrinya, terus menjalankan lagi untuk periode kedua gitu. Mencalonkan lagi untuk periode kedua, lalu kemudian dia menang lagi gitu kan, karena incumbent. Setelah habis periode kedua, maka dia tidak bisa mencalonkan diri lagi kan, dia tidak bisa mencalonkan diri, maka dia masih punya anaknya yang dicalonkan begitu. Atau kalau nggak punya anak masih punya ponakan gitu kan, atau saudara atau siapa gitu lah, maka anaknya yang dicalonkan. Menang anaknya satu periode, coba lagi periode kedua dan menang lagi. Jadi sampai di sini gitu ya, sampai di sini satu kabupaten bisa dikuasai oleh satu keluarga selama paling tidak 30 tahun. Karena satu orang masing-masing berkuasa 10 tahun, 2 periode. Jadi ini apa kalau bukan pewarisan kekuasaan gitu. Ya itu secara substantif itu pewarisan kekuasaan, tetapi melalui prosedur demokrasi gitu ya. Jadi ya ini bungkusnya aja demokrasi, tetapi pada hakikatnya isinya gitu ya aristokrasi gitu. Atau yang disebut sebagai dinasti politik gitu. Atau bagaimana juga plutokrasi juga dapat membaca demokrasi gitu ya. Jadi orang-orang kaya bisa saja tidak berkuasa, tidak menjadi penguasa secara langsung bagi sebuah negara, tapi dia dapat mengendalikan penguasa yang tertulis di atas kertas gitu ya. Katakanlah presiden, dia dapat mengendalikan sejumlah kebijakan yang dibuat oleh presiden begitu. Orang-orang kayak ini di Indonesia kita mengenal misalnya sembilan sembilan naga gitu ya, sembilan naga gitu ya. Dan beberapa minggu lalu ini orang-orang kaya, orang pengusaha-pengusaha yang kaya luar biasa ini, yang kaya raya diundang ke istana kan oleh presiden gitu. Ya mereka dalam banyak tinjauan para pengamat begitu ya, para ahli, itu memang tidak berkuasa secara langsung, tapi mereka sangat berpengaruh atau punya pengaruh dalam menentukan arah kebijakan negara ini. Itu contoh bagaimana oligarki membajak demokrasi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Belum, Pak. Oke. Oh ya, ini ada yang ngechat tidak di-accept. Ada yang belum di-accept kok. Tidak ada ya. Atau biar tidak perlu konfirmasi, nanti teman-teman tolong infokan untuk join via pakai email UGM ya. Kalau nggak pakai email UGM biasanya memang perlu nunggu persetujuan.
Kalau pakai email UGM bisa langsung masuk. Tapi ini nggak ada yang meminta, yang waiting untuk disetujui. Oke, nanti tolong disampaikan ya ke teman-teman yang lain untuk masuk menggunakan email UGM, atau coba masuk lagi. Ini nggak ada di saya. Oke, kita lanjut. Ini 3 teori demokrasi. Demokrasi ada ragamnya gitu ya. Ada demokrasi agregatif, deliberatif, dan demokrasi radikal. Demokrasi agregatif itu yaitu soal bagaimana menghasilkan sebuah keputusan melalui voting gitu ya. Melalui voting. Jadi yang dijadikan sebagai keputusan akhir, keputusan final itu adalah agregat dari suara terbanyak, seperti itu. Contohnya apa? Ya pemilu, pilpres gitu ya. Pilkada. Itu adalah contoh dari demokrasi agregatif. Jadi warga itu disuruh kasih pilihan A, B, C, D, silakan pilih salah satu gitu ya. Ya terserah kamu milih yang mana gitu ya. Terserah kamu gitu ya. Dan saat memilih juga itu kita tidak ditanya alasan kenapa milih A, milih B, milih B, nggak ditanya. Meskipun misalkan kita punya alasan gitu ya. Ya alasan itu tidak dipertimbangkan. Jadi apapun yang kita pilih, suara kita tetap dihitung satu gitu ya. Orang yang memilih dengan alasan yang sangat tradisional, akademik, saintifik misalkan, itu akan sama nilainya dengan orang yang milih secara random begitu ya, tanpa alasan sama sekali. Nah, itu demokrasi agregatif begitu. Lalu demokrasi deliberatif. Nah, ini proses pengambilan keputusan yang dilakukan melalui dialog rasional atau musyawarah gitu ya. Dalam musyawarah keputusan mana yang banyak dipilih enggak, tetapi keputusan mana yang didukung oleh alasan yang sangat kuat gitu. Itu demokrasi deliberatif. Yang terakhir demokrasi radikal. Demokrasi radikal itu adalah untuk memperlihatkan ketimpangan. Demokrasi itu fungsinya untuk memperlihatkan ketimpangan relasi kuasa. Melalui apa? Melalui ketidaksetujuan, disensus. Bukan konsensus. Kalau konsensus persetujuan gitu ya. Kalau disensus ketidaksetujuan, perselisihan gitu, antagonisme. Jadi kalau demokrasi agregatif kan mencari suara terbanyak gitu ya. Kalau demokrasi deliberatif melalui musyawarah mencari keputusan yang didasarkan pada alasan-alasan yang rasional begitu. Tapi kalau demokrasi radikal enggak, dia memang pengen mengemukakan sesuatu, pengen menunjukkan sesuatu, pengen memperlihatkan sesuatu. Misalkan apa contohnya? Contohnya ya contoh kasarnya kira-kira ya demonstrasi gitu ya, unjuk rasa. Dalam unjuk rasa misalkan penolakan terhadap revisi UU TNI gitu ya. Jadi dalam unjuk rasa itu kita tidak perlu voting gitu ya. Misalkan massa yang berunjuk rasa gitu disuruh voting gitu, apakah kamu menolak revisi UU TNI atau enggak. Dan juga tidak perlu musyawarah gitu ya. Apa alasanmu menolak? Enggak. Jadi ya menolak aja gitu. Mengapa? Karena memang pada tahapan itu kita tidak perlu, sudah cukup alasan dikemukakan gitu. Cuman ini tidak didengarkan gitu kan. Tidak didengarkan, maka solusinya ya demonstrasi itu, unjuk rasa, menunjukkan bahwa ada sesuatu yang keliru. Itu demokrasi. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Pak, permisi Pak, mau tanya. Ya, silakan. Berarti kalau dilihat dari kondisi negara yang seperti ini, kalau menurut Bapak, apakah Indonesia itu masih termasuk ke negara yang demokratis? Oke, Ya, pertanyaan bagus. jika menurut saya juga dilihat dari proses-prosesnya sekarang, ya meskipun kita waktu pemilihan kemarin masih menggunakan embel-embel
pemilu dan lain-lain, tapi menurut saya ini sudah mulai ke arah otoritarianisme yang kompetitif gitu, Pak. Oke. Karena substansi dan nilai-nilai demokrasinya itu sudah banyak dicurangi. Terima kasih, Pak. Oke, ya. Jadi apakah Indonesia, ya pertanyaan bagus, apakah Indonesia masih negara demokratis gitu ya? Melihat sejumlah fenomena gitu ya, suara rakyat yang tidak didengarkan gitu ya, adanya teror dan intimidasi kepada jurnalis gitu ya, kembalinya militer ke ruang-ruang sipil gitu kan. Apakah masih demokratis? Ya, banyak ahli memang menyebut Indonesia itu ada banyak pendapat ya tentang kondisi demokrasi di Indonesia. Cuman umumnya gitu ya, secara umum pendapat para ahli tentang demokrasi Indonesia itu ada yang namanya disebut sebagai kemunduran demokrasi gitu ya, democratic regression gitu ya, kemunduran demokrasi atau penurunan demokrasi gitu kan. Dan ada juga yang menyebut demokrasi yang ada di Indonesia itu adalah bukan lagi demokrasi, tetapi apa tadi yang disebut otoritarianisme kompetitif. Gitu. Apa itu otoritarianisme kompetitif? Jadi yang berkuasa adalah penguasa-penguasa otoriter, gitu ya. Tetapi dia masih membuka kompetisi. Kompetisi apa ya? Kompetisi untuk meraih kekuasaan itu. Jadi otoriter ini, calon otoriter ini berkompetisi untuk berkuasa, begitu ya. Jadi dan begitu keluar satu pemenang, ya dia menjadi pemimpin yang otoriter gitu ya. Nanti setelah 5 tahun lagi dibuka lagi kompetisinya. Kira-kira begitu sederhananya otoritarianisme kompetitif. Dan memang kalau melihat dari indikator-indikatornya memang sulit untuk menyangkal bahwa ada kemunduran demokrasi di Indonesia atau bahkan mungkin Indonesia sudah beralih pada otoritarianisme. Dan ya kalau memang kita melihat tadi gitu ya, yang jelas sudah lama ada fenomena pembajakan demokrasi gitu ya. Demokrasi dibajak ya, dibajak bahkan sejumlah sejumlah koridor gitu ya yang mestinya menjadi batasan-batasan yang tidak boleh dilampaui itu sudah terlampaui gitu ya. Gitu, Pak. Oke, ada lagi nggak atau ada tambahan? Ada lagi pertanyaan nggak? Belum, Mas. Oke, kita lanjut ya.
Kita lanjut ke sila kelima sekarang. Sila kelima, keadilan sosial. Sila kelima. Oke, yap, kelihatan ya? Lihat Mas. Sudah Mas. Sila kelima bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ide utamanya adalah keadilan sosial atau social justice. Apa itu keadilan sosial? Menurut definisi dari entry dalam Britannica gitu ya. Definisi keadilan sosial adalah the fair treatment and equitable status of all individuals and social groups within the state or society. Jadi keadilan sosial itu punya dua aspek. Yang pertama adalah fair treatment of all individuals and social group. Jadi perlakuan yang fair terhadap semua individu dan kelompok sosial di dalam sebuah negara atau masyarakat. Yang kedua adalah equitable status of all individuals and social groups within state or society. Status yang setara dari semua individu dan kelompok sosial di dalam sebuah masyarakat atau negara. Jadi itu kira-kira pengertian dari keadilan sosial. Jadi lalu apa prinsipnya gitu ya? Prinsip-prinsip dari ada 5 setidaknya gitu ya. Yang pertama adalah akses kepada sumber daya, persamaan, partisipasi, diversity, dan HAM. Nah, untuk mewujudkan keadilan sosial mesti ada akses yang setara atas sejumlah sumber daya yang dimiliki oleh negara. Gitu ya. Pertama, akses yang setara kepada sumber daya alam dan sumber daya manusia. Jadi negara kita dikenal sebagai negara yang sangat kaya sumber daya alamnya, gitu ya. Tapi sayangnya belum semua dapat memiliki akses yang sama begitu ya. Harusnya kekayaan yang kita punya itu dapat dinikmati oleh semuanya, sehingga tidak ada lagi kesenjangan ekonomi gitu ya, perbedaan kelas ekonomi gitu ya. Lalu yang kedua, akses yang setara atas pelayanan gitu ya, dalam soal pendidikan, kesehatan, penghidupan atau tempat hidup. Jadi seharusnya semua orang berhak untuk mendapatkan pendidikan yang sama-sama berkualitas baik gitu ya. Seharusnya mau orang yang tinggal di kota, mau orang yang tinggal di desa, orang yang tinggal di Jawa, mau yang di luar Jawa, semuanya mestinya berhak memperoleh kualitas pendidikan yang sama-sama baik. Yang kedua adalah yang berikutnya adalah yang kesehatan gitu ya. Jadi mestinya tidak ada kelas-kelas dalam pelayanan kesehatan gitu ya. Di kelas 1, kelas 2, kelas 3 harusnya itu tidak ada. Semuanya mesti memperoleh layanan kesehatan yang sama baiknya. Mau dia yang tinggal di kota, di desa, di Jawa, di luar Jawa, orang yang beruang maupun yang tidak beruang, semuanya mestinya bisa mengakses layanan kesehatan yang sama-sama baik gitu. Dan juga tempat hidup atau penghidupan yang seharusnya sama-sama memperoleh penghidupan yang layak begitu ya. Tidak ada seharusnya orang yang sampai bekerja tidak layak gitu ya, misalkan menjadi pengemis misalkan, itu seharusnya dia ini terlepas dari soal apakah dia pemalas atau enggak gitu ya, tapi harusnya negara memfasilitasi orang untuk memperoleh penghidupan yang layak. Yang berikutnya adalah prinsip persamaan gitu ya, atau ekuitas gitu ya. Ini mengenaikan pemberian fasilitas yang berbeda sesuai dengan kebutuhan. Ini maksudnya bukan dari segi kualitas ya, tapi dari segi jumlah, dari segi kuantitas. Jadi mesti disesuaikan dengan kebutuhannya. Lalu partisipasi, masyarakat memperoleh kesempatan yang sama untuk menyuarakan pendapatnya gitu ya. Masyarakat terlibat dalam setiap proses pengambilan kebijakan.
Lalu keragaman, pentingnya mengakui dan menghormati perbedaan kultural gitu ya, bahwa ada perbedaan budaya, perbedaan, suku, bahasa, dan seterusnya itu mesti diakomodasi dalam upaya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu HAM, ini juga penting gitu ya, upaya untuk mewujudkan keadilan sosial itu juga mesti memperhatikan hak asasi manusia, hak yang diperoleh manusia sejak lahir sampai mati, misalnya hak untuk hidup gitu ya. Jangan sampai upaya untuk mewujudkan keadilan sosial ini, mengorbankan atau melanggar hak untuk hidup manusia gitu ya. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Izin bertanya, Mas. Iya, silakan. Kalau menurut Pancasila sendiri, menurut konteksnya Pancasila, keadilan yang dijunjungnya itu keadilan yang seperti apa? Apakah maksudnya kayak orang yang mungkin punya rezeki lebih itu harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk mengakomodir kelompok-kelompok yang secara ekonomi lebih kecil, atau yang penting semuanya setara secara kuantitas, atau bagaimana, Mas? Suara saya tadi terputus ya? Iya, Mas. Ya, gimana tadi terputusnya? Belum sempat berbicara kalau dari saya. Maksudnya suaranya Mas belum ada tadi. Oh gitu, sejak belum jawab pertanyaan sama sekali berarti tadi? Belum. Oke, ya. Nah, seharusnya upaya untuk mewujudkan keadilan sosial itu tidak diserahkan pada mekanisme kedermawanan individu, gitu ya. Mengapa? Karena kalau begitu tadi kan berarti keadilan sosial diwujudkan melalui mekanisme kedermawanan individu, gitu ya. Orang yang kaya raya diminta keikhlasannya untuk membagi hartanya kepada orang yang kurang kaya. Harusnya enggak. Negara harusnya tidak membiarkan mekanisme itu terjadi. Upaya untuk mewujudkan keadilan sosial itu mestinya menghindari mekanisme semacam itu. Mengapa harus dihindari? Karena upaya mewujudkan keadilan sosial melalui mekanisme kedermawanan individu atau dikenalnya sebagai prinsip charity gitu ya, charity kedermawanan. Itu justru membuka potensi relasi kuasa gitu ya, relasi kuasa antara orang kaya dan orang miskin gitu ya. Orang miskin akan menjadi warga yang kelasnya lebih kelas 2 lah kira-kira, sebagai orang yang meminta kedermawanan orang kaya gitu ya. Nah, itu menciptakan relasi kuasa justru, bahwa dan berpotensi menimbulkan bahwa orang miskin mesti patuh nih kepada orang kaya.
Kira-kira begitu. Nah, lalu bagaimana solusinya? Bagaimana cara mewujudkan keadilan sosial? Jadi ada banyak cara gitu ya. Cuman kalau yang umum biasanya dalam, negara yang disebut sebagai welfare state, negara kesejahteraan gitu, mekanismenya ya melalui pajak. Ini yang umum gitu ya, mekanismenya melalui pajak. Jadi, orang kaya itu mesti dipajaki hartanya dalam jumlah yang sangat besar gitu. Kalau dalam negara-negara, kesejahteraan seperti Skandinavia gitu ya atau di Amerika, di Jerman misalkan, itu pajaknya kan sangat tinggi. Tetapi kemudian apa, imbal baliknya itu adalah sejumlah, layanan, publik gitu ya menjadi gratis gitu ya, pendidikan gratis gitu kan, layanan kesehatan gratis gitu, transportasi publik gratis gitu kan. Nah, tetapi ya itu dari hasil memajaki orang-orang kaya gitu, itu yang disebut sebagai pajak progresif. Itu yang umum dilakukan. Tetapi masalahnya di Indonesia, eee, pajak pajaknya progresif tapi juga korupsinya tidak kalah progresif, itu masalahnya gitu ya. Jadi, ya rakyat selalu diminta pajak begitu ya, tetapi kemudian itu tidak tersalurkan secara baik dalam sejumlah, program gitu ya yang memberikan kemudahan bagi rakyat, tetapi malah, eee, dikorupsi gitu ya. Nah, ini masalahnya. Jadi tantangan untuk mewujudkan social justice itu di Indonesia masih sangat sangat banyak begitu ya. Atau cara yang lebih ekstrim itu bisa melalui tapi ini sulit gitu ya. Bisa melalui apa yang disebut sebagai ini, apa namanya, eee, ada oke, saya terputus lagi. Ya, tawaran lain selain model, pemajakan begitu ya, yang sekarang coba diusulkan itu adalah wow, terputus lagi. Oke, tawaran lain yang sekarang coba diusulkan itu ya disebut sebagai limitarianism, gitu ya. Apa itu limitarianism? Limitarianism itu membuat limit artinya, membuat batasan, ambang batas jumlah kekayaan yang dapat dimiliki oleh seseorang. Seorang individu di dalam negara yang mengadopsi limitarianism ini, itu mesti dibatasi kekayaannya. Jadi misalkan seorang individu hanya boleh punya kekayaan sampai, maksimal, 1 triliun saja, maksimal. Jadi begitu ada orang yang punya kekayaan lebih dari 1 triliun itu harus diambil oleh negara untuk kemudian diredistribusikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah itu, limitarianism. Nah, jadi memang ada beragam cara, cuman mekanismenya tidak boleh diserahkan kepada, eee, kedermawanan ya, keikhlasan individu untuk memberikan secara langsung kepada, individu yang lain, tapi mesti, melalui negara yang punya, sebagai pihak ketiga dan kemudian mendistribusikan itu. Cuman ya syaratnya tadi, negaranya mesti bersih dari korupsi itu. Oke, ada tanggapan nggak? Cukup Mas, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Ada nggak?
Oke, kalau nggak ada saya kira cukup sampai di sini ya. Untuk pertemuan hari ini adalah pertemuan terakhir sebelum UTS. Jadi nanti setelah Lebaran teman-teman akan ada ujian tengah semester, dan nanti teman-teman ujiannya seperti biasa datang ke kampus menjawab semua soal yang sudah saya bikin. Sifat ujiannya terbuka, teman-teman boleh membuka buku maupun gadget gitu ya. Dan untuk teman-teman yang tidak bisa mengikuti ujian, nanti silakan hubungi bagian akademik ya untuk mengikuti ujian susulan. Oke, begitu dari saya. Ada pertanyaan nggak terkait ujian? Cukup, Mas. Oke, sekian dari saya. Saya akhiri sampai di sini. Selamat berjumpa keluarga untuk teman-teman yang mudik. Selamat merayakan Idul Fitri bagi yang merayakan. Selamat berlibur juga. Sampai jumpa nanti setelah UTS. Untuk setelah UTS nanti langsung presentasi kelompok ya. Kelompoknya nanti saya akan bagikan di grup. Oke, selamat sore semuanya. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Pak.